sepak bola adalah panggung sandiwara yang paling kejam. Di satu babak, Anda adalah Raja Midas yang mengubah segalanya menjadi emas. Di babak berikutnya, Anda hanyalah seorang pesakitan yang diusir dari istana Anda sendiri. Selamat datang kembali di channel Firmok. Hari ini, kita akan membahas sebuah tragedi sepak bola modern yang baru saja mengguncang dunia. Xabi Alonso, sang jenius taktik, arsitek Invincibles Bayer Leverkusen, pria yang digadang-gadang akan menjadi the next Zidane, kini harus angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Belum genap 8 bulan, bayangkan, belum sampai 1 musim penuh. Pertandingan Supercopa di Jeddah menjadi panggung terakhirnya. Sebuah akhir yang tragis bagi pelatih yang datang dengan ekspektasi setinggi langit. Namun, pertanyaan terbesar yang menghantui publik saat ini bukanlah siapa penggantinya, melainkan apa yang sebenarnya terjadi. Rumor liar bertebaran, media Spanyol terbelah. Apakah dia mundur karena harga diri, atau dia dipecat secara brutal oleh Florentino Perez? Dan benarkah ada peran raja kecil Kylian Mbappe di balik kudeta ini? Pada video kali ini, Firmok akan mengajak Anda menyelami kronologi lengkap kejatuhan Xabi Alonso. Kita akan membedah laporan rahasia ruang ganti, pertemuan tengah malam yang mencekam, hingga analisis mengapa Bernabeu menjadi kuburan bagi pelatih cerdas. Simak sampai habis. Mari kita mulai dari titik nadir. Jeddah, Arab Saudi. Final Supercopa. Bagi Real Madrid, kalah dari Barcelona di final bukan sekedar kehilangan piala. Itu adalah dosa besar. Itu adalah penghinaan. Mengutip laporan dari bola.com dan Jawa Post, kekalahan ini menjadi pemicu utama. Taktik Xabi Alonso yang mencoba menerapkan skema 3-4-3 andalannya hancur lebur oleh permainan pragmatis lawan. Xabi terlihat bingung di pinggir lapangan, magisnya hilang. Namun, drama sesungguhnya terjadi setelah peluit panjang. Sebuah laporan eksklusif dari bola.com mengungkap detail yang mengerikan. Baru sampai dari Jeddah, langsung diajak meeting pemecatan. Bayangkan kondisi mentalnya, baru saja kalah di final, terbang berjam-jam dari Arab Saudi, tubuh lelah, mata kurang tidur. Begitu mendarat di Madrid, bukannya disuruh istirahat, Xabi Alonso langsung dipanggil menghadap manajemen. Bola.com menyebut Xabi mengalami kelelahan mental yang luar biasa. Pertemuan itu bukan diskusi evaluasi, itu adalah penghakiman. Florentino Perez, sang presiden yang dikenal tidak sabaran, dikabarkan sudah menyiapkan surat pemutusan hubungan kerja. Sumber dari CNN Indonesia menyebut ada reaksi ketidakhormatan dari manajemen. Mereka tidak memberi Xabi waktu untuk bernafas. Ini adalah wajah asli Real Madrid, klub tersukses di dunia sekaligus mesin penggiling manusia yang paling efisien. Disinilah narasi menjadi kabur. Apa status resmi kepergiannya? Tirto.id dan beberapa media Spanyol awalnya melaporkan bahwa Xabi mundur. Narasi yang dibangun adalah Xabi sadar diri, merasa gagal dan memilih pergi sebagai gentleman. Namun, Jawa Post dan CNN Indonesia mengangkat sisi lain, dipecat atau mundur. Indikasi kuat mengarah pada pemecatan yang dihaluskan. Dalam budaya Real Madrid, jarang ada pelatih yang benar-benar mundur, kecuali Zidane. Kebanyakan dari mereka dipaksa mundur atau dipecat. Ada dugaan kuat bahwa Xabi memilih narasi mundur untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak. Tetapi jika kita membaca tersirat dari laporan bola.com tentang 3 alasan Real Madrid mengakhiri era Alonso, kata mengakhiri jelas merujuk pada inisiatif klub, bukan pelatih. Artinya, dia dipecat. Ini mengingatkan kita pada nasib Julen Lopetegui atau Rafa Benitez. Datang dengan harapan, pergi lewat pintu belakang. Xabi, yang notabene legenda klub, sebagai pemain ternyata tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi kekalahan di lapangan hanyalah puncak gunung es. Masalah sesungguhnya ada di Valdebebas, markas latihan Madrid. Sebuah laporan mengejutkan dari Sindonius mengungkap alasan yang membuat bulu kuduk merinding, tidak dihormati di sesi latihan. Bagaimana mungkin? Xabi Alonso adalah juara dunia, juara Eropa, legenda klub. Bagaimana bisa pemain tidak menghormatinya? Jawabannya sederhana, ego Galacticos. Di Leverkusen, Xabi melatih pemain muda yang lapar, Wirtz Frimpong, yang melihatnya sebagai guru. Mereka menurut, di Madrid, dia melatih miliarder muda yang merasa lebih besar dari klub. Laporan menyebut instruksi taktik Xabi sering diabaikan. Pemain senior merasa taktiknya terlalu rumit, terlalu Jerman, dan membatasi kebebasan individu mereka.
Ketika pelatih kehilangan ruang ganti, saat itulah dia tamat. Carlo Ancelotti bertahan lama karena dia membebaskan pemain. Zidane bertahan lama karena auranya. Xabi, dia datang sebagai pelatih sistem, dan sistem adalah musuh terbesar ego pemain bintang. Dan kita tidak bisa membahas Real Madrid era ini tanpa membahas gajah di pelupuk mata, Kylian Mbappe. Detik Sport menyoroti satu momen spesifik yang mungkin menjadi titik balik persepsi publik terhadap Xabi. Momen Xabi Alonso nurut sama Kylian Mbappe disorot. Dalam sebuah pertandingan, tertangkap kamera Mbappe seolah mengatur taktik atau posisi, dan Xabi terlihat mengiyakan dengan pasif. Publik dan media Spanyol menggoreng habis momen ini. Seorang pelatih Real Madrid tidak boleh terlihat lemah di hadapan pemainnya. Jika Mourinho atau Capello yang di sana, Mbappe mungkin sudah dicadangkan. Tapi Xabi mungkin karena tekanan manajemen untuk memainkan aset termahalnya, memilih berkompromi. Kompromi inilah yang membunuhnya. Dia terlihat tidak punya kuasa. Ironisnya, setelah Xabi mundur, Mbappe mengirimkan pesan perpisahan yang dimuat di bola.com. Pesannya manis, berterima kasih. Tapi bagi banyak pengamat, pesan ini terasa dingin, seperti pesan seorang atasan kepada bawahan yang baru diberhentikan. Apakah Xabi Alonso hanyalah korban terbaru dari kekuatan pemain yang terlalu besar di sepak bola modern? Tragedi Xabi Alonso mengonfirmasi satu hal yang ditulis oleh bola.com. Bernabeu terlalu kejam. Pekerjaan mustahil di Real Madrid. Menjadi pelatih Madrid bukan soal melatih sepak bola. Ini soal manajemen politik, manajemen ego, dan manajemen media. Xabi Alonso dengan segala kecerdasannya mungkin belum siap untuk aspek politik ini. Dia pelatih sepak bola murni, bukan politisi. Kini, Madrid kembali berburu. Tirto.id mulai membahas siapa penggantinya. Nama Zinedine Zidane kembali mencuat untuk ketiga kalinya. Raul Gonzalez yang setia menunggu di Castilla, atau mungkin Jurgen Klopp yang sudah menganggur? Siapapun itu, mereka harus belajar dari nasib Xabi. Di Madrid, piala masa lalu tidak menjamin masa depan. 8 bulan adalah waktu yang singkat. Tapi di Madrid, itu terasa seperti seumur hidup. Pada akhirnya, kisah Xabi Alonso di Real Madrid adalah kisah cinta yang salah waktu. Mungkin dia datang terlalu cepat, mungkin skuad ini terlalu sulit dikendalikan, atau mungkin filosofinya memang tidak cocok untuk klub yang memuja individualitas di atas kolektivitas. Dia datang sebagai pahlawan yang diharapkan dan pergi sebagai korban yang disalahpahami. Entah dia dipecat atau mundur, sejarah akan mencatat bahwa Xabi Alonso pernah mencoba menaklukkan banteng liar bernama Real Madrid, dan dia terlempar jatuh sebelum sempat menancapkan pedangnya. Terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Xabi Alonso layak diberi waktu lebih atau Florentino Perez sudah benar memecatnya? Tulis opini pedas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Firmok untuk analisis sepak bola terdalam dan terakurat. Saya Firmok, pamit undur diri. Halo Madrid, tapi sepak bola tetaplah kejam.